Jadi ini semalam baru jatuh dari kasur ya bun, bisa dilihat semalam, nanti ada diselipkan fotonya. Ini hari ini udah nggak gitu benjol. Halo bun, dalam video ini aku akan nunjukin gimana cara aku menangani benjol pada anak. Langsung saja kita mulai. Jadi ini dia caranya. Kita ambil plastik ini yang kira-kira 1/4 nih kalau nggak salah ya, plastik 1/4 kilo. Kemudian kalau saya suka balikkan plastiknya, jadi baru dibuka dan diisi nasi. Ini karena nasinya sudah matang dari tadi, jadi dan sudah tercabut, jadi nggak gitu panas ya, jadi bisa langsung bunda bisa rasakan sendiri. Tapi kalau masih terlalu panas, bunda bisa lapisin dengan kaos kaki atau kain bedongan kayak gini, bisa dipakai juga. Kalau kaos kaki ini kaos kaki si baby kayak gini, caranya dimasukin aja ke dalam. Maaf ya, kabel ya punya kayak gini. Ini tapi kalau dia kaos kaki yang bersih ya bun, tapi kalau dia terlalu tebal ya cukup kayak gini aja langsung. Jadi ini bun, jadi ini dia nasinya. Hari ini aku masaknya pakai slow cooker. Jadi ini masih ada uapnya ya bun. Jadi caranya ini plastik 1/4, ini kan ada garisnya, dibalikkan ke dalam jadi berbulat, kemudian diisi nasi. Kira-kira 1,5 sendok gini. Ini masih panas banget ya bun, tuh kelihatan banget, ini masih panas banget. Ini cukup, atau kalau mau ditambah lagi biar hangatnya lebih lama juga bisa bun. Jadi ambil yang agak gosong aja nggak apa-apa. Jadi kira-kira 2 sendok makan ya bun. Ini panas ya bun, tuh kayak gini. Ini diikat dan gak keluar. Jadi deh. Jadi caranya tuh ini tadi, karena ini udah nggak gitu panas, jadi bisa diginiin. Kalau kita taruhnya itu kita giling ya bun, jadi udah diginiin, terus bisa digini-giniin sedikit, tapi jangan terlalu ditekan karena kalau masih benjol itu kan sakit. Jadi nanti kalau misalnya di sudut sini sudah nggak gitu panas, bisa dibalikkan jadi gini. Jadi nanti nasi ini buang ya bun, biasanya saya sih nggak makan lagi, langsung buang. Jadi makanya kalau dipencet-pencet sampai hancur gitu nggak apa-apa, yang penting pakai untuk pengobatan. Jadi kita ambil secukupnya aja sih. Nah jadi ini nih dengan nasi panas ini sangat membantu ya bun untuk mengurangi benjolannya. Kalau dengan obat itu boleh dibantu. Jadi ketika mau digiling gini, bersihkan dulu obatnya. Jadi karena belum tentu juga obat itu bisa terkena panas gitu ya bun. Jadi untuk obatnya itu kita oleskan ini Thrombopop. Ini fungsinya itu untuk mengurangi lebam gitu bun. Jadi ketika mau ditaruh nasi ya, salah dan cepin. Ketika mau ditaruh nasi, obatnya ini dibersihkan dulu ya bun. Karena Thrombopop ini pun ada saran pemakaiannya itu cuma dioleskan tipis-tipis gitu. Jadi kalau ini kan nanti kita masak gitu. Nah jadi itu aja saran dari saya. Kalau anak yang kepalanya benjol, itu dikasih ini Thrombopop. Kalau udah ada nasi, Thrombopopnya dihapus, kemudian digiling pakai nasi. Thrombopop yang dilapisi kain ya bun. Kalau nasinya baru banget matang itu wajib banget dilapisi kain kayak gini. Terus bunda bisa pakai karet diikat kayak gini ya. Kain apa aja sih, ini kan kebetulan nih dia punya apa namanya, kayak kain lampin gitu yang halus. Ini diikat karet, jadi nanti kita tinggal begini. Tapi kalau seperti saya tadi, nah matangnya sudah agak lama, baru saya teringat untuk menggiling benjolannya. Jadi ini sudah nggak gitu panas. Jadi karena dia meskipun nggak gitu panas, tapi dia kan tetap masih panas. Jadi pas udah taruh gini, setiap berapa detik itu harus diangkat ya bun. Jangan diginiin terus, karena kasihan si adek kulitnya itu nanti akan sangat panas. Jadi ketika kita gini, kira-kira udah ada terasa panas, giling sebentar, kita angkat, dinginkan dulu, nanti baru diginiin lagi, digiling lagi gitu. Jadi jangan ditempel terus-terusan. Terus gilingnya pun jangan ditekan
terlalu kuat begini bun, jangan. Ini kita cuma sekitar gini, yang penting kita menyalurkan panasnya. Mohon maaf ya bun, ini pencahayaannya kurang karena kebetulan lagi mati lampu. Jadi ya begini. Nah untuk luka yang seperti luka kulit gitu, lah mama pinjam. Untuk lukanya itu saya pakein Lukas Pawpaw yang ini. Oke. Ini kalau untuk di benjolnya itu saya pakein Trombopop tadi saja. Jadi ini aja perlengkapan saya ketika ada benjolan pada bayi. Ini bisa berlaku juga untuk kalau ada biru-biru ya bun. Misalnya lebam dia ketabrak apa gitu, obatnya itu Trombopop sama ini untuk menggiling meredakan ungunya itu pakai nasi. Ada juga sih yang pakai telur, tapi saya kurang ngerti ya kalau pakai telur. Jadi pakai nasi menurut saya lebih gampang. Ini orang dulu itu nggak masukin ke plastik, langsung taruh di atas kain kan. Bunda pernah dengar nggak yang mereka taruh nasi di dalam sapu tangan gitu? Menurut aku itu sih agak kurang efektif sih, karena nanti pas bersihkannya itu lebih sulit gitu. Jadi aku pakai ide masukin ke plastik kiloan kayak gini, jadi nanti tinggal buang aja atau tinggal buka kasih makan ayam gitu. Oke, jadi kalau bayi jatuh itu perlu diamatin bun. 2 jam setelah dia jatuh, apakah dia ada muntah, apakah dia ada keluar cairan dari telinga ataupun dari hidung, apakah dia ada rewel atau berbeda tingkah lakunya dari biasanya gitu. Itu perlu banget diperhatikan ya bun. Kalau misalnya kita ragu, bagusnya sih bawa ke dokter biar bisa dianalisa, karena ngeri banget kalau jatuhnya di kepala ya. Jadi kemarin anak saya jatuhnya dari kasur pas dia lagi tidur gitu, terguling. Jadi dia langsung dari tidur langsung jatuh, kejedot, langsung nangisnya kejar banget. Habis itu sampai kayak mau muntah, tapi untungnya bukan itu karena dia nggak tahan karena nangisnya terlalu kuat gitu bun. Jadi saya alihkan nengok keluar jendela, cari burung, cari apa, baru itu agak reda. Yang penting kuncinya itu bunda jangan panik ya, bunda tenang aja. Berusaha tenang, karena kita harus tenangin si dedek dulu baru nanti kita panik meskipun kita takut ya bun. Terus kalau saya sih ini bisa jadi kebiasaan buruk ataupun kebiasaan baik. Kalau saya ketika saya cuma berdua sama si baby dan waktu dia jatuh gitu atau ada kejadian apa, itu saya sukanya rekam. Jadi saya ambil handphone, saya taruh sandarkan gitu, saya rekam ketika dia lagi nangis gitu bun. Tapi habis itu saya tinggalkan ya handphonenya, maksudnya jangan terlalu fokus ke handphone. Kita bukan untuk paparazzi, tujuan saya dokumentasi, mana tahu nanti kalau ada apa-apa ke depannya mengambil video itu sebagai referensi dia nangisnya tuh gimana, terus dia gejalanya apa. Karena kadang kan dalam waktu yang singkat itu kita lupa ya. Kalau ada video sih bisa dilihat dari video supaya nanti kalau mau kasih tahu ke dokternya bisa gitu. Tapi itu tergantung sih bun, kadang kalau lagi panik nggak sempat juga. Tentunya jangan lupa juga untuk panggil bantuan ya bun kalau ada sesuatu yang membahayakan dan bunda-bunda ragu. 2, 3, 4, 5. Oke, jadi itu aja sih. Jadi dari semalam pas udah jatuh itu saya perhatikan dia gerakannya nggak ada yang nggak ada yang lain dari yang biasa. Kemudian dia juga masih lincah main dan dia berjalan juga nggak ada masalah. Dan dia ngomong juga nggak ada masalah. Kemudian jam tidurnya juga sama. Dan dia nggak ada muntah. Jadi ya mungkin ini mudah-mudahan nggak kenapa-kenapa ya. Makanya saya fokus untuk ngilangin benjolannya ini aja. Ini semalam tinggi banget loh bun, ini sekarang udah berkurang. Jadi pernah saya ada pengalaman, saya pakein cuman Trombopop, ini bisa, tapi dia nggak secepat itu mengurangi bengkak yang sangat tinggi bun. Jadi wajib, kalau saya sih wajib pakai ini nasi hangat. Memang kita boleh mengandalkan obat, tapi nggak bisa cuman satu itu. Kita kan mau cara yang agak cepat kan, apalagi kalau kayak gini kenanya di kepala, jadi lebih takut. Di segini ambil ini, yang ini saya ambil lumayan banyak karena lukanya juga benjolannya juga cukup tinggi. Jadi Trombopop ini disarankan pemakaiannya itu cuma dioles. Trombopop ini dia benjolnya. Jadi cuma dioles aja ya bun. Nggak bisa dimassage, jangan dimassage. Nah bisa diulangi pemakaian sehari, bisa mungkin 3 kali pun biar lebih efektif. Itu tergantung sih. Kalau saya saja kadang sih bisa lupa juga. Jadi cuma ingatnya pas sebelum tidur atau habis mandi gitu bun. Tapi kalau bunda rutin mungkin bisa lebih cepat sembuh. Dah sekian saja sharingan dari saya untuk mengatasi benjolan pada anak saya. Semoga bermanfaat bun. Ini cuplikan. Ini sekalian mau kasih makan anakku.
Anakku kadang-kadang susah makan ya bun, jadi nasi-nasipan juga kadang habis kadang enggak, dan dia nggak gitu suka ngunyah kecuali kerupuk. Jadi aku kasih ini kecap pakai ikan teri gini yang udah aku panasin. Mangkoknya tantannya aku kasih pakai mangkok yang besi, cuman ini kebetulan lagi habis belum dicuci, jadi pakai yang ada aja. Kayak gini nanti tinggal dikasih abon lalu disuapin.